perhatian kepada pasangan itu penting. Tolonglah, wahai suami, kalau sudah dengan pasanganmu tuh tolong letakkan itu laptop, biarpun katanya lagi kerja, ntar dulu suamimu, istrimu lagi di sampingmu. Kalau memang harus minta izin, sayang, ayah ada tugas belum selesai ya. Sehingga disapa. Jadi memperhatikan pasangan itu penting. Nah ini ada yang suka mengganggu pasangan itu adalah handphone. Itu istrinya manggil suami, ayah, yang, ayah, yang, oh iya, apa sih? Kalau sudah salah dibilang, handphone terus satu, ini penting ini urusan penting. Langsung alasan begitu coba. Kalau orang main handphone ditegur, pasti alasannya, ini penting sekali. Ini, wah, ini biasa. Otaknya otak handphone, matanya mata handphone. Bahkan kita ingin kemarin kita di kesempatan yang berbeda, kita ingin menjadikan rumah kita rumah indah. Itu akan menjadi pendidikan buat Anda bagaimana seandainya kita punya rumah. Kalau masuk rumah, selamat tinggal handphone. Handphone itu dibawa keluar jika ingin berkomunikasi antara yang di luar rumah dengan yang di dalam rumah. Kalau sampai rumah, handphone ditakkan. Tinggal kita diskusi ngomong yang indah. Kalau seandainya seorang istri ingin telepon, minta izin sama anaknya. Sayang, Umi mau telepon ayah. Atau ayah, saya mau telepon anak-anak. Atau saya mau browsing internet, saya mau lihat video, bikin rujak ulek. Ngasih tahu. Tapi kalau dari awal coba, ayahnya begini terus. Ibunya sebelah gini. Kita akan ngomong kepada anak, nak kamu jangan sering main handphone. Apa-apaan, mama Umi, mama ayah, ibu main terus. Apalagi, sayang biar pinter kamu ya, belajar sana, ayo belajar di kamar. Ibunya YouTubean, kira-kira bisa didengar enggak omongannya? Karena sesungguhnya itu tidak ada peduli. Jadi perhatian kepada pasangan harus kita tingkatkan. Selagi kita berdampingan, berdekatan, biasakan. Kalau memang sama-sama sibuk misalnya, untuk kepentingan misalnya sama-sama kerja, akan tapi harus sesaat-sesaat ada sapaan untuk teguran, agar hidup komunikasi itu. Di rumah Anda. Ini penting sekali. Masalah perhatian itu indahnya jika suatu ketika seorang suami baru ingin saja. Kita jangan kalah dengan kita membaca, kita dapat satu buku. Ini buku itu adalah kita ngambil dulu ceritanya. Ada seorang penulis juga. Penulis itu non muslim. Cuman sederhana judulnya. Agar menjadi sekretaris yang sukses. Sekretaris yang sukses. Rupanya mereka itu apa-apa ditekuni. Jadi sekretaris yang sukses itu ternyata di antara poin-poinnya matamu tuh mata yang pandanganmu tuh luas. Jadi saat bosmu tuh noleh begini, kamu harus tahu bahasanya dia nyari apa. Segera kalau nyari pulpen, ambilkan pulpen. Kalau bosmu sudah noleh ke arah sandal, dia butuh sandal, ambilkan sandal. Loh, ini kan melatih kepekaan. Itu sebenarnya di dalam Islam, seorang istri tahu apa yang diinginkan suami. Selagi kita bersama dengan istri lagi bingung, apa sih salahnya membantu? Hidupnya, hidup saling memperhatikan. Nggak ada budak dalam rumah tangga. Bukan suami jadi budaknya istri, bukan istri budaknya suami. Akan tapi kita boleh menjadikan budak untuk pasangan kita, tapi kita tidak boleh memperbudak. Hendaknya kita menjadi budak pasangan kita. Kita rela membantu, rela berkorban, rela itu. Makanya masalah perhatian itu penting sekali. Khususnya suasana indah jangan dirusak dengan emosi sesaat Anda, ambisi Anda. Lagi nyantai ketinggalan sandalnya atau sandalnya sebelahan, satu merah satu kuning. Baik, dengan menghadirkan perhatian itu akan terwujud komunikasi hati. Jadi berkomunikasi bukan lisan saja. Kalau Anda seorang istri tiba-tiba Anda pengen air, tak taunya sudah di hadapan Anda air segelas air, apa rasanya di hatimu wahai istri yang soleha? Seorang suami tolah-toleh bingung cari sandal, tiba-tiba sang istri mengatakan, abang perlu ini ya. Apa itu? Celana. Bukan sayang, aku perlu sandal. Tapi sudah indah biarpun salah. Tapi perhatian itu ada maknanya. Makanya tolong ini suasana-suasana indah itu ditingkatkan perhatian. Mungkin kita lagi makan bersama dengan anak, keluarga dan sebagainya. Alangkah indahnya kita membangkitkan, membiasakan dengan saling memperhatikan.
Lihat bagaimana cara makan sebelahnya dan sebagainya. Ini belum, ayo makan, ini perhatian. Makan pun jangan dipaksa, makan ini enak. Kamu itu makan enak. Ini ngapain kok pakai marah-marah? Ya biarkanlah. Artinya yang indah suasana. Kadang-kadang seorang kita saling sayang sama anaknya dipaksa, mana? Anaknya nggak doyan. Biasa saja, yang indah, suka-suka. Kalau sudah ada suara terangkat emosi, jadi tidak indah semuanya. Suka-suka, ayo makan. Dia mungkin hari ini belum makan, dia punya strategi makan. Yang paling enak mungkin paling belakang, dia pengen makan banyak. Yang satu lagi dia telah baca satu kitab ta'lim muta'alim. Jangan didahulukan yang enak dulu nanti. Ya, yang enak yang enak dulu baru nanti biar gak makan banyak. Mungkin punya madhab masing-masing. Artinya misalnya, yang penting tidak haram, kita jangan mudah marah. Tapi cukup kita memperhatikan sudah sangat cukup. Ayo minum sayang, ayo ini. Duduk di mana? Sandalnya taruh di mana sayang? Di sana. Gimana sih kamu tak? Aduh, sudah mau enak jadi gak enak. Ayo, pernah gitu kan ibu? Sekarang nggak boleh. Apalagi di saat bepergian, kita minal adab. Suasana dibangun dong. Jadikan orang yang bersamamu jadi nyaman, bukan ketakutan dengan dirimu. Suami takut, istri takut. Ini suami itu serem banget. Di belakangnya gini. Ini anaknya, istri yang ngomong sama anaknya. Kok bisa suami istri macam begitu tuh? Nah ini permasalahannya lemah dalam sisi perhatian. Kemudian kurang sabar tadi, kurang syukur. Jadi dalam kebersamaan itu, perhatian penting seorang anak. Sayyidat Fatimah Zahra bagaimana? Kalau Nabi Muhammad datang, disambut langsung Rasulullah. Perhatian, berdiri dari tempat duduknya, menyambut, berjalan mendekati Rasulullah. Mungkin orang berkata, ya Nabi Muhammad jelas, ternyata tidak sampai di situ. Kebalikannya, Rasulullah kalau kedatangan Siti Fatimah Zahra, berdiri dan menyambut Sayyidat Fatimah Zahra. Loh, bapak dengan anak juga begitu ternyata. Yang jelas Anda, wahai para suami, ini biasanya suka gengsi. Nggak perlu gengsi hari ini. Tiba-tiba Anda mengambilkan piring sama sesentong nasi kepada istri Anda. Nggak boleh malu hari ini. Anda harus boleh membuat perubahan yang indah. Tinggal istri mengatakan, makasih sayang. Jangan khawatir, nanti saya pijitin. Saya ingin membangun keindahan, keakraban. Itu harus supaya anak melihat bahasanya orang tuanya indah. Setelah itu Anda mau ngomong apa? Kau sekolah di sana, kau mondok ini, kau belajar. Begitu mudahnya ditata sang anak. Karena orang tuanya telah menanamkan rasa cinta, penghormatan, dan keindahan. Oh, sekarang orang tuanya peduli enggak, perhatian enggak, ngomong aja jarang. Tiba-tiba, kamu masuk sana ya, sekolah sini ya. Apaan tuh? Ngatur. Akhirnya seorang anak kurang ajar kepada orang tuanya, karena orang tuanya tidak pernah membangun rumahnya, rumah yang baik. Jadi peduli di antara suami istri ini ternyata penting sekali, memperhatikan. Sampai kita gambarkan seorang anak di saat datang kepada ayahnya, lalu ingin bersalaman, atau ingin menyuapkan makanan. Apa kata sang ayah? Sayang, umi dulu dong. Karena umimu adalah, Nabi menyebutkan 3 kali lebih diutamakan daripada ayah sayang. Gimana? Ke umi ya? Iya ayah. Datang ke uminya. Di saat uminya dia bawa makanan, umi nyuapin umi dulu ini. Kata uminya, stop. Gak bisa dong. Imam kita di rumah kita adalah ayah. Ke ayah dulu sayang. Langsung datanglah sang anak ke ayah. Bimbang, bingung, tapi bingungnya bingung hormat. Jujur kalau anak Anda melihat suatu ketika Anda melayani istri Anda dengan penuh penghormatan, yang muncul adalah kekaguman pada diri sang anak. Anda setelah itu nyuruh apa? Akan patuh kepada Anda. Jika Anda sebagai seorang istri tampak ketawadhuan kepada suami, begitu mudah setelah itu Anda membawa anak Anda kepada kemuliaan. Sekarang setiap hari marah sama suami, bentak suami, setelah itu ngomong, sayang kau kesana ya? Ibunya aja bawa maju kurang ngajar sama ayah, saya suruh patuh, enggak, sorry ya. Loh, ini permasalahan rumahnya di orang tua. Ini harus kita rubah. Jadi perhatian itu penting, tolong semuanya saya memperhatikan ya. Di saat-saat penting, indah, kebersamaan, jangan kita bikin sesuatu menjadi tidak nyaman lagi. Dengan hilangnya perhatian. Tadi saya ngambil contoh ya, suruh bawain sandal, sandalnya merah sama kuning ya. Merah sama kuning, ya sudahlah, sudah terlanjur ya sayang. Loh, ini merah sama kuning. Aduh misalnya, ya Allah.
Nah, kayaknya model sekarang ada banyak ya sandal yang sebelahan merah, sebelah kuning, sudah lah. Ini pura-pura enak aja. Gitu aja, jadi jangan dibikin kesel. Ini termasuk masalah orang tua kepada anak itu kadang-kadang tidak bisa melihat perjuangannya, hanya melihat kesalahannya. Itu matakan mental mereka. Dasar kau gak becus kerjain apa? Dari kemarin salah terus. Aduh, mati dia. Kenapa tidak salah? Aduh, makasih perjuanganmu sudah top sip. Cuman sayang, kurang gini sedikit sayang. Sayang, makasih ya Allah sandalnya, syukron, makasih ya Allah balas kebaikan, dapat bermanfaat, ganteng, soleh, panjang umur. Coba nanti sayang ya, kalau mau bawa sandal dilihat dulu biar nggak salah begini, lihat Umi kan jadi lucu begini. Pakai senyum aja gitu dong. Dasar kamu ini matanya nggak lihat. Mulai kapan mata nggak lihat? Dengkul yang nggak lihat. Ini orang tua salah-salah ngomong. Nah, ini kebiasaan ini harus kita rubah di rumah kita. Itu menjadikan suasana tidak nyaman, tidak indah. Perhatian. Ibu sekarang pulang ke rumah berpikir berapa belas perhatian yang harus aku berikan kepada suamiku hari ini. Suami tidak mau kalah. Berapa likur 20 ke atas ya, belasan, 22. Berapa? Lebih banyak lagi. Saya harus menyiapkan 20 ke atas perhatian kepada istriku hari ini. Apa ya kira-kira? Pokoknya berpikir. Dan itu urusan ikhlas antara Anda dengan Allah. Tapi urusan suri toladan, ini babnya beda. Boleh Anda depan anak Anda melakukan yang demikian. Terlihat karena anak biar melihat saya. Itu penting. Untuk jadi suri toladan. Perhatian Anda kepada pasangan, Anda tampakkan. Sabar dan syukur, itu akan membuahkan ini tadi. Mudahnya kita perhatian kepada pasangan. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan singkat ini. Tolong jangan ditunda esok hari. Anda pulang sudah, jangan gengsi. Biasanya itu karena nggak biasa gengsi. Apa-apaan nanti. Dan istrinya pun juga nggak mau menghargai, bikin malu. Tumben-tumbennya nggak enak bu digituin bu. Oh, dia pengen baik dibilang tumben, nggak biasanya. Ibu gitu ya, yang senyum tuh kayaknya begituan, nggak boleh tuh. Kayaknya nggak pernah mesra banget tuh orang. Sudah pengen berubah, dia bilang tumben-tumbennya. Geli. Astagfirullah. Nah, ya, yuk kita berubah hari. Selama ini kita mencoba, memang kita mengamati kerusakan di luar dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata kuncinya adalah rumah yang harus kita bangun terlebih dahulu. Baik di rumah, indah di rumah.